Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perlu kita ketahui ada 6 waktu mustajab untuk berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita selalu berdoa kepada Allah. Berdoa merupakan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya akan hal-hal baik yang ingin dicapai. Berdoa dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu. Namun ada sejumlah waktu mustajab yang apabila seorang muslim berdoa pada momen itu, insya Allah permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir menjadi salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Kisaran waktunya ialah mendekati subuh atau di waktu sahur ketika berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada sewaktu-waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang nomor 2, setelah sholat fardu, usai mengerjakan sholat 5 waktu, juga tergolong sebagai momen mustajab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada waktu tersebut seorang hamba dianggap dekat dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang nomor 3, waktu antara azan dan iqamah. Walau terbilang singkat, waktu antara azan dan iqamah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada momen tersebut, kaum muslimin dapat memanfaatkan waktu untuk berdoa, insya Allah. Dan waktu terbatas tersebut, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang nomor 4, doa ketika lapang. Maksudnya ketika manusia merasa lapang dan cukup akan nikmat yang Allah berikan, maka ia dianjurkan berdoa. Sebab pada keadaan itu justru Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia baru mengingat Tuhan ketika ditimpa musibah atau dalam keadaan yang sulit. Melalui sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang nomor 5, doa di waktu hujan. Hujan adalah rahmat yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui curahan air dari langit
yang dijatuhkan ke dasar bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdoalah ketika turun hujan. Di saat itulah Allah menurunkan segala rahmatnya melalui air dari langit untuk umat muslim di dunia. Yang nomor 6, pada hari Jumat. Hari Jumat adalah ibadah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apabila dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, Jumat dikatakan sebagai hari yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah bersabda, pada hari itu, Jumat, ada saat yang apabila kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari. Dan doa di sela-sela khutbah 2 Jumat juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan 6 waktu tersebut untuk meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat yang baik untuk dunia dan akhirat. Insya Allah akan kabulkan di waktu ke-6 tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat diri untuk kita semua, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui berdoa kepada Allah serta menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.